Let's get started! Halo, aku Dita, nomor absen 3. Halo, nama aku Danan, nomor absen 10. Hai semuanya, aku Gita, absen 20. Halo, aku Arnika, absen 26. Halo, aku Sangga, absen 32. Halo, aku Ella, absen 34. Baik teman-teman semua, sebelum kita masuk ke inti video, sebelumnya kalian harus mengetahui apa saja yang akan kami bahas dalam video ini. Yang pertama, kami akan membahas mengenai fraksi-fraksi minyak bumi, kemudian lanjut mengenai contoh-contoh fraksi minyak bumi. Setelah itu, kita akan membahas lebih dalam mengenai contoh dari fraksi minyak bumi tersebut. Fraksi minyak bumi yang akan kita bahas ada solar dan juga kerosin. Serta kita juga akan memberikan info tentang pengaplikasian dari solar dan juga kerosin dalam kehidupan sehari-hari. Fraksi minyak bumi ini merupakan hasil penyulingan atau distilasi yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan distilasi bertingkat. Distilasi merupakan metode pemisahan campuran dari larutan berdasarkan titik didih. Distilasi bertingkat atau fraksional adalah metode distilasi yang digunakan untuk memisahkan komponen dengan titik didih yang berbeda-beda dari suatu larutan. Contoh-contoh fraksi minyak bumi sebagai industri kimia yaitu pertama ada bensin. Bensin merupakan fraksi minyak bumi hasil destilasi dengan titik didih antara 70 sampai 140 derajat Celcius. Yang kedua ada nafta. Nafta merupakan fraksi hasil destilasi minyak bumi dengan titik didih antara 140 sampai 140 derajat Celcius. Yang ketiga ada kerosin. Kerosin merupakan hasil destilasi minyak bumi dengan titik didih antara 140 sampai 250 derajat Celcius. Yang terakhir ada solar. Solar merupakan hasil destilasi minyak bumi dengan titik didih antara 250 sampai 350 derajat Celcius. Halo semuanya, aku Gedita. Sekarang giliran aku untuk ngejelasin salah satu dari fraksi minyak bumi, yaitu solar. Untuk kalian yang penasaran, yuk simak penjelasan berikut. Nah, di belakang aku udah ada PowerPoint nih. Sekarang kita langsung aja yuk bahas apa sih itu solar? Apa sih itu solar? Nah, kalau kita lihat nih dari wujudnya, solar itu adalah fraksi minyak bumi ataupun olahan minyak bumi yang memiliki warna kuning kecoklatan, di mana solar ini akan mendidih pada suhu 175 hingga 370 derajat Celcius. Oleh karena itu, biasanya pada proses distilasi, solar akan menempati tempat atau kilang pada urutan ketiga ataupun keempat dari bawah. Jadi ada kilang seperti ini. Nah, dia akan menempati urutan ketiga ataupun keempat dari bawah. Solar itu memiliki persentase sebesar 15 hingga 20% di dalam minyak bumi. Kalian tahu nggak sih kalau solar ini termasuk senyawa kimia? Senyawa kimia jenis apa coba? Nah, solar memiliki rumus kimia C16H34. Dari rumus kimia tersebut kita mengetahui bahwa solar adalah senyawa hidrokarbon jenis alkana. Solar biasanya terdiri atas 14 hingga 25 atom karbon. Jadi, senyawa hidrokarbon yang ada pada solar itu ada 4 jenis. Yang pertama naftenik, parafinik, olefin, dan juga aromatik. Nah, sebelumnya mengenai materi atau penjelasan umum mengenai solar sudah dijelaskan oleh rekan saya. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian solar pada kehidupan sehari-hari. Nah, jadi pengaplikasian solar yang pertama itu adalah sebagai bahan bakar pada mesin diesel.
Di Indonesia, minyak diesel disebut juga sebagai solar, sedangkan di Britania Raya, minyak diesel ini digunakan pada mesin diesel yang disebut juga sebagai DERV. Nah, penggunaan solar ini diperuntukkan pada kendaraan yang membutuhkan kekuatan yang lebih dan juga pada kendaraan yang memiliki daya putar yang tinggi seperti bus, truk, dan juga kereta api. Nah, kalian pasti akan bertanya-tanya nih, kayak kenapa sih solar, kenapa nggak bensin ataupun bahan bakar lainnya? Hal ini tuh karena pada kendaraan yang memiliki mesin diesel ini, pada pembakaran bahan bakarnya itu membutuhkan pelumas untuk mempermudah mesinnya berputar. Nah, pada solar ini juga memiliki daya pelumas yang baik. Maka dari itulah digunakannya solar sebagai bahan bakar pada kendaraan yang membutuhkan kekuatan yang lebih. Nah, selain sebagai bahan bakar, solar di sini juga dapat dijadikan sebagai bahan utama fluida pengeboran lumpur yang berbasis minyak, yang mana solar di sini memiliki keuntungan dan kemampuan yang lebih. Yang pertama, keuntungan dari segi finansial, yakni biayanya tidak terlalu mahal. Lalu selanjutnya, pada segi kemampuan, solar memiliki kemampuan yang lebih dalam hal mengebor, terutama pada lapisan yang sulit ditembus seperti garam ataupun formasi gipsum. Saya Imade Budia Dananjaya, nomor absen 10. Di sini saya akan menjelaskan apa sih kerosin itu. Kerosin atau yang pada kehidupan sehari-hari kita sering sebut sebagai minyak tanah adalah cairan hidrokarbon yang tak berwarna dan mudah terbakar. Ini diperoleh dari hasil destilasi bertingkat dari petroleum pada 150 derajat Celcius dan 275 derajat Celcius dengan rantai karbon C12 hingga C15. Pada proses pembakarannya, kerosin menggunakan oksigen cair. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian kerosin atau bisa juga disebut dengan kegunaan kerosin. Yang pertama, kerosin sebagai bahan bakar lampu. Di pertengahan abad ke-19, di saat belum ditemukannya listrik, kerosin ini digunakan sebagai bahan alternatif untuk bahan bakar lampu untuk penerangan. Kerosin sebagai bahan bakar memasak. Setelah manusia berhenti menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar memasak, manusia memperdaya minyak tanah sebagai pemantik untuk memanaskan alat masak dan memasak. Namun, lambat launnya, kerosin sebagai bahan bakar memasak harus dihindari karena menghasilkan pembakaran yang membuat gas yang berbahaya. Nah, setelah digunakan sebagai bahan bakar memasak dan bahan bakar lampu, kerosin pun berkembang menjadi aftur dan digunakan sebagai bahan bakar pesawat hingga jet. My bedsheets smell like your cologne, and in our separate worlds we sleep.